Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-salati fawqidu jumu'ah fas'au ila al-jannati wa al-bayyinah. Dan supaya masih dikuruskan. Baiklah, kita sholat pada subuh al-awal wa barakatuh ma'afina wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajah wa'au jawab al-Quran ma'afina wa rahmatullahi Qul ma'asyallahu khairun minallahu wa minal wallahu khairul raziqin. Ya Rabbi, Supaya kita berbuat pada badan kamu, kita berbuat pagi pada hari waktu. Kaum muslimin tidak berdoa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di mana Islam nasihat. Bila kita masih bisa hadir di masjid Asy-Syifa ini, memang kami menunaikan ibadah salat Jumat yang ditujukan oleh Allah kepada kita sebagai sebuah salat wajib bagi kaum laki-laki. Bagaimana tadi saya katakan, membacakan Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-salati fawqidu jumu'ah fas'au ila al-jannati wa al-bayyinah. Dan itu kehidupan untuk hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil oleh Allah pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu dengan Allah untuk melakukan ibadah sholat Jumat masjid. Itulah yang lebih baik bagi kamu bila kamu mengetahui. Ini ayat Al-Quran tentang wajibnya sholat Jumat. Kaum muslimin tidak lupa dimuliakan oleh Allah. Tapi saya tidak akan membahas masalah wajibnya sholat Jumat, tapi itu khutbahnya adalah makna qanaah di dalam Islam. Qanaah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah pada kita, dan rela menerima dan menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan rasa ragu. Jadi qanaah itu adalah sebuah sikap menerima apa adanya dari rezeki dan semua ketentuan Allah kepada kita. Berapa rezeki kita terima, bagaimana kondisi kesehatan kita terima. Bagaimana kalau Allah menyakitkan kita terima. Jadi seluruh apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita harus kita terima dengan senang hati, dengan rela hati. Itulah yang disebut dengan sifat qanaah. Qanaah juga bisa menjadi salah satu sifat yang bisa membantu seseorang untuk mengendalikan diri. Jadi kenapa orang berbuat dosa, berbuat salah, dia mengambil hak orang lain? Kalau misalnya sekarang yang lebih terkenal itu koruptor atau maling, merampok, karena dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena sifat qanaah dalam dirinya tidak ada, maka dia menganggap ingin lebih, tapi caranya yang dilakukan salah atau mengandung
berusaha. Jadi kalau kita punya sifat qanaah, kita tidak seperti itu. Kita cari rezeki sesuai dengan ketentuan Allah, kita tidak menghalalkan segala cara. Ciri-ciri orang qanaah, merasa senang apa yang mereka miliki. Ya, kita senang saja apa yang kita miliki, kita senang dan gembira dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak marah apabila melihat orang lain sukses. Kalaupun ada orang lain lebih sukses dari kita, atau dia lebih kaya dari kita, kita senang saja. Jangan iri. Kalau iri itu namanya ria, jelek, tidak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Kalau memang dia banyak hartanya, banyak yang dia miliki, itu karena memang haknya dia. Kita rela dan senang hati. Ikut senang. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi kaya itu tidak merupakan sesuatu yang harus kita kejar, tapi kita merasa cukup, hati kita tenang dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Itulah dia yang disebut dengan qanaah. Rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang kita usahakan. Dan tapi kita harus menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan tidak senang. Jangan kita mempunyai suatu pemikiran kita sudah rajin beribadah, tapi kok kita nggak kaya-kaya. Ada orang yang pernah sholat, kerjaannya mengerjakan yang haram-haram saja, tapi dia kaya. Tapi itu bukan jaminan dalam kehidupan di sisi Allah. Maka lebih baik kita tidak punya, tapi hati kita punya. Kemudian memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada pada diri kita adalah kehendak Allah. Jadi Allah itu waktu kita masih di Lauh Mahfuz belum menjadi manusia, masih roh-rohnya itu ada di Lauh Mahfuz, Allah itu sudah tentukan kepada roh. Bagaimana roh ini nanti kalau dia jadi manusia? Apakah kaya? Apakah sedang? Apakah miskin? Apakah bagaimana? Itu semuanya sudah diatur oleh Allah dan kita tidak bisa menyalahi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah waktu kita di alam azali atau di Lauh Mahfuz. Apa lawan dari qanaah? Qanaah kita merasa cukup, lawannya itu adalah tamak, rakus dan serakah. Jadi orang tamak, orang rakus, orang serakah ini adalah manusia berdosa. Dia mengingkari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi kita bersifat qanaah saja, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang namanya kaya bukanlah yang memiliki harta yang banyak, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa tenang, gembira dan bahagia. Jadi kaya, kata Rasulullah, bukanlah banyak harta, tapi adalah ketenangan hati, hati merasa cukup, bahagia dengan apa rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana cara atau kiat memperoleh qanaah? Yang pertama, memperkuat keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman itu, kenapa ada rukun iman yang nomor 6 takdir? Dengan takdir itu maka melahirkan sifat qanaah.
Kenapa kita kondisi kita seperti hari ini? Karena itu sudah takdir Allah, sudah Allah yang menentukan. Jadi dengan rukun iman yang 6 tadi itu, maka kita sabar dan tawakal saja, karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memahami secara lebih mendalam firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi tentang qada dan qadar. Jadi Rasulullah hadisnya banyak tentang takdir. Namun takdir itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi kita kan tidak tahu takdir itu bagaimana bentuknya. Karena kita tidak tahu bagaimana bentuknya, apakah takdir kita itu kaya atau takdir kita itu miskin. Karena kita tidak tahu takdir, maka kita wajib, namanya di dalam ilmu tauhid itu ikhtiar, berusaha. Jadi kita tidak boleh juga, walaupun ada konsep takdir, qada dan qadar, maka kita berkata ya terserah Allah saja, mau kaya mau miskin, itu nggak bisa juga, nggak boleh. Kita harus ada ikhtiar, berusaha. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, dia harus punya ilmu. Setelah punya ilmu, dia harus berusaha. Siapa yang mendaki kebahagiaan di akhirat, dia harus punya ilmu, dan kemudian dia harus berusaha untuk menunaikan ibadah. Siapa yang mengendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, dia harus berusaha mencari ilmu untuk bahagia dunia akhirat. Jadi ada ikhtiar, ada konsep usaha. Jadi tidak bisa kita menyerah kepada nasib. Kemudian memahami hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan perbedaan rezeki dan kedudukan di antara kita. Jadi memang Allah sudah atur rezeki. Siapa dapat berapa, siapa yang kaya, siapa yang miskin, itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang bagi kita yang terpenting itu adalah berupaya untuk mencari rezeki. Kata Rasul, yang namanya jodoh saja, yang walaupun sudah ditentukan oleh Allah di rumah. Kalau Pak Presiden itu mengatakan jodoh itu harus dijemput, dicari, tidak bisa menyerah ke nasib. Oh, dulu saya dapat, tidak dapat. Karena dia harus diupayakan, diusahakan. Itulah yang disilahkan di dalam tafsir itu, jodoh harus dijemput. Kemudian di samping kita sudah percaya kepada takdir yang ditentukan oleh Allah, di samping kita diwajibkan berikhtiar, berusaha, kita selalu harus berdoa supaya ikhtiar itu ada pahalanya. Kita harus berdoa. Dengan doa dan ikhtiar kita berpahala. Hasilnya apa? Itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Melihat kondisi orang-orang yang berada di bawah. Jadi kalau kita, apa yang kita miliki, jangan melihat orang yang lebih dari kita. Sebab kalau kita melihat orang yang lebih dari kita, itu nanti kita akan mengharapkan segala cara. Lihat orang yang di bawah kita, yang lebih kurang dari kita, sehingga kita akan menjadi qada'. Perilaku orang yang mana? Bagaimana tingkah laku kita bagi kita yang mempunyai, memahami sifat qada', menerima dengan rela serta ikhlas atas apa yang sudah ada pada diri kita. Kemudian memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan rezeki kepada Allah, berapapun rezeki itu. Kalau toh misalnya tidak banyak, tetapi dia berkah. Dan kemudian kita terus berusaha, terus berikhtiar supaya
rezeki yang diberikan Allah pada kita bertambah. Menerima dengan sabar atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sabar. Kemudian apa hikmahnya kita punya sifat qanaah? Yang pertama, meningkatkan rasa syukur dalam segala keadaan. Makanya kita selalu syukur. Jadi syukur itu wajib kita pakai, wajib kita ucapkan. Berapapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak ucapkan syukur alhamdulillah, sehingga kita diberi pahala oleh Allah. Dapat menemukan ketenangan, kepuasan yang tulus dan menjalankan kehidupan yang lebih bermakna. Jadi hidup kita itu tenang, tidak gerasa gerusu, tidak menghalalkan segala cara. Kunci untuk meraih kedamaian batin yang lebih bermakna. Jadi yang penting bagi kita hidup itu batin kita damai dengan sifat-sifat qanaah. Cara untuk memperoleh qanaah, selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Jadi doa ini memang ada hadis mengatakan ad-doa ruhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Walaupun takdir sudah ditentukan oleh Allah kepada kita, rezekinya berapa, kesehatannya bagaimana, tetapi kita tetap berdoa. Apapun yang terjadi pada diri kita dengan doa, apakah doa itu diterima sekarang? Bisa saja doa itu diterima 2-3 tahun yang akan datang. Bisa saja doa itu nanti akan diterima oleh anak kita. Bisa saja doa itu nanti baru diberikan oleh Allah kepada ibu kita. Jadi doa itu tidak harus diberikan oleh Allah pada saat kita berdoa. Mengucapkan doa itu sendiri, diterima waktu itu ataupun tidak diterima, yang jelas kita dapat pahala. Karena doa ruhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah jangan disalah-salahkan. Itu orang sholat tak pernah, ibadah tak pernah kaya, tapi saya sudah tahu kembali sholat pun kaya-kaya. Tidak usah diucapkan. Kita hanya sekedar mencari ridha Allah. Tidak berkeluh kesah, tidak gelisah. Terima saja hidup apa adanya, tapi harus ada upaya serius, harus ada kerja keras. Makanya saya itu punya motto, kerja keras, doa, tawakal, ikhlas. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup. Kerja keras, pagi bangun subuh jalan kerja, pulangnya nanti jam 10 atau jam 11. Itu yang kita lakukan setiap hari, dan kerja keras. Tetapi kemudian di samping itu, setiap hari sholat kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah istriku, sehatkanlah anak-anakku, sehatkanlah keluarga, berilah aku rezeki. Berapapun yang diberikan oleh Allah, walaupun tidak diberi saat itu, karena doa kita sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberi pahala berarti kita masuk surga. Kemudian setelah kerja keras, kita serahkan semua kepada Allah. Jadi setelah kerja keras, setelah kita berdoa, tawakal Allah, kita serahkan kepada Allah. Apapun yang kita terima dengan ikhlas. Itulah yang disebut istilah di dalam kehidupan kita: kerja keras, berdoa, kemudian tawakal, kemudian ikhlas. Begitu cara memakai dan memahami dalam hidup sesuai dengan ketentuan agama Allah. Jadi kita tidak marah-marah, kita tidak menyesal, kita tidak menyalahkan Allah. Yang penting kita kerja keras, kemudian berdoa, kemudian tawakal kepada Allah, kemudian kita ikhlas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada nggak konsep kaya dalam Islam?
Boleh nggak kita kaya? Kaya boleh, tidak dilarang karena aqimish shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Bayar zakat itu kan sampai senisab. Senisab itu kan 85 gram emas harganya. Untuk mencari uang 85 gram itu kan harus zakat. Jadi kaya boleh. Yang tidak boleh itu adalah memperoleh kekayaan dengan cara yang haram. Itu yang tidak boleh. Saya sudah sering khutbahkan ya. Harta itu konsepnya kan begini. Diperoleh secara halal, dipergunakan secara haram. Itu yang pertama. Diperoleh secara halal, dipergunakan haram. Halal diperoleh, tapi dia judi, masuk neraka. Diperoleh secara haram, dia koruptor, tapi dia menggunakan untuk halal. Koruptor dia masjid, dia pergi ke Mekah, gak ada pahalanya. Diperoleh secara haram, dipergunakan untuk haram. Dia punya usaha pelacuran, dia punya usaha judi, dia dagang minuman yang haram, itu diperoleh secara haram. Kemudian setelah itu hasilnya dia judi juga, itu hukumnya haram. Yang kita pakai itu adalah diperoleh secara halal, dipergunakan untuk yang halal. Kaya itu kecukupan hati, bermanfaat untuk orang lain. Sedekah dikit itu tidak apa-apa, usah banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan. Yang paling utama itu adalah kaya hati. Hati yang kaya itu yang utama. Harta itu hanya titipan Allah dan bukan tujuan. Bagaimanapun kaya manusia kalau mati itu nggak ada yang bawa harta kan? Itu yang dipresentasikan oleh Allah. Kenapa kain kapan itu nggak ada kantongnya? Karena tidak mungkin orang mati itu bawa uang. Nggak usah terlalu mikirin gitu. Merasa cukup. Caranya bersih dalam memperoleh dengan sembarangan. Kemudian berkah bermanfaat. Kalau dapat rezeki ya yang penting berkah, ada manfaatnya. Tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Kerja keras. Kalau azan berbunyi lohor, kalau azan Jumat bunyi masjid, jangan kerja. Makanya itu surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah di yaumil jumu'ah. Apabila kamu diseru oleh Allah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu ingat Allah itu artinya menuju masjid gitu. Makanya kalau di Mekah itu orang tutup gitu, jam 11 itu kalau datang lagi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah di yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, enggak boleh dagang barang boleh dagang. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu, ya belajarlah dulu. Islam itu tidak anti kaya, kaya boleh. Waktu Rasul di Mekah itu, Utsman bin Affan itu orang kaya itu. Sampai sekarang itu ada namanya Usain, suatu daerah 5 km dari Madinah. Ada di situ sumurnya Utsman bin Affan, lalu dibelinya dari Yahudi. Dan kemudian di sekitar sumur itu, Utsman bin Affan bangun kebun kurma sekitar 10.000 meter atau 1 hektar. Hasilnya itu diwakafkan kepada para du'afa yang yatim di Madinah. Kemudian ada lagi itu uangnya dimasukkan ke bank, hasilnya itu nanti dijadikan wakafnya Utsman bin Affan. Kalau dapat itu tinggalnya kan dari 600, dia jadi khalifah itu 644 sampai 656, 12 tahun. Sampai hari ini masih ada wakaf sumur dan wakafnya kebun kurma Utsman bin Affan di Madinah. Jadi kaum muslimin tidak cuma yang berbahagia,
kita boleh kaya, tapi cara kayanya harus melalui aturan-aturan Allah. Kaya ini kaya menurut Islam cukup, plus berkah, plus bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, itu istilah kaya. Jadi bukan kaya asal kaya. Orang Amerika itu kaya, kayak Donald Trump itu kaya, itu perusahaan judi, perusahaan pelacuran dan lain-lain. Kita nggak perlu itu. Kita cari yang halal-halal saja. Jadi kalau kaya diperoleh dari haram itu masih neraka, nggak ada gunanya. Jadi lebih baik kita itu kaya, tapi kayanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun wa ya taqwallahi wa la tazallu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman di Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada sakit, hada naik, hada dua bin amali wa bismillah. Ya Rabbana wa sallallahu kama yabghil karim wa sultan. Wa salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya ma'bud hada amin amin ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan liman amanu bi rabbil alamin. Rasulullah Tuhan wa qafir anna sayyidina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.